Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam makan kue donat, kue di Bali di pasar pagi. Menjawab salam kurang semangat, Ustadz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah gadang di Tanjung Alam, nan punyo orang suku Caniago. Bagi anak-anak apa nan lah manjawe salam, apa doakan masuk sarugo. Amin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN 20 Piyai Kecamatan Lubuk Begalung, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak dan Ibu guru, karyawan dan karyawati SDN 20 Piyai. Kemudian yang kami banggakan, yang kami harapkan, anak-anak kami siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Dialah Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita sembah? Allah. Coba jawab. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Semangat sedikit. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Allah. Yang telah menciptakan kita, Allah. Yang telah memberi rezeki kita, Allah. Kepada siapa kita nanti akan kembali? Allah. Kepada Allah. Selawat dan salam buat junjungan kita yang mulia. Nah, kita apa agama kita, nak? Apa agamanya? Islam. Kalau kita sudah mengaku beragama Islam, maka orang Islam, anak-anak yang soleh dan solihah, siapa idolanya? Siapa idolanya? Ananda, siapa idolanya? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Semangat jawabnya. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan pemberani. Siapa nama nabimu yang agung? Luar biasa. Anak soleh dan soleha dan beriman kepada Allah. Siapa yang jadi idola kita? Siapa yang idola kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat semuanya anak bapak? Sekarang kita bahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan. Ya. Perjalanan Nabi dari mana? Dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Kalian sudah banyak mendengar ceritanya. Nanti Bapak akan nyampaikan hikmahnya aja nanti. Ya. Terus dari Masjidil Aqsa Mi'raj naik sampai ke Sidratul Muntaha. Mana? Melewati 7 petala langit sampai menerima perintah salat. Nah, yang pertama, kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Nah, bila itu terjadinya Isra dan Mi'raj tuh.
Kalau kita beraja bulan, ada bara bulan dalam setahun. Ada bara nak? 2 baleh. Coba kita baca. Muharram, Syafar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Belum serentak dan belum semangat. Yang perempuan mana suaranya nak? 1, 2, 3. Muharram, Syafar, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Bagus. Dari 12 bulan tadi ada namanya Rajab, maka peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal kok dia 7 balik? Main betul. Tanggal 27 Rajab. Hei, kenapa sampai Nabi Isra dan Mi'rajkan? Hei, suatu hari Nabi tamannuang, bersedih Nabi dalam masjid beribu hati. Kenapa beribu hati? Kenapa Nabi sedih? Nabi kalau beribu hatinya sedih perasaannya nyo, kamal larinya ke pasar Nabi. Kamal larinya pai beliau ke masjid. Lalu Allah utus malaikat ya untuk menyampaikan pesan Allah bahwa Allah mengundang Nabi untuk menghadap beliau. Kenapa? Nabi dalam kesedihan. Tahun-tahun kesedihan waktu itu. Kenapa? Nabi ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat beliau cintai. Nama bulan tahun itu namanya disebut dengan tahun Amul Husni. Apa namanya? Disebut dengan Amul tahun kesedihan. Yang pertama meninggal Abu Talib, paman beliau. Paman Nabi ko. Nabi mau diancam, mau dianiaya oleh orang kafir Quraisy, beliau yang membela dulu. Mana Muhammad, kata orang kafir Quraisy. Dicarinya, tapi kalau berhadapan dengan Abu Talib, apa kata Abu Talib? Kalau kamu mau menyakiti Muhammad, melangkahi mayatku dulu. Apa katanya? Iku Abu Talib, siapa yang berani mengganggu Muhammad, kudo batawi, siapa bagak turi kemari, salam dari Binjai je. Nggak tahu dia orang kafir Quraisy doh. Meninggal paman Nabi. Kemudian yang kedua, siapa yang meninggal? Istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Nah, itulah sebabnya Nabi Muhammad diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat pertama, subhanallazi. Nih kita ambil hikmah yang pertama. Hikmah Nabi itu diisra dan mi'rajkan. Ayat pertama, coba kita lihat. Subhanallazi, Maha suci Allah, Allah Maha suci. Maka ketika Nabi Muhammad disuruh untuk menghadapnya, maka diperintahkan malaikat, Muhammad, mau menghadap Allah yang Maha suci,
Lalu apa? Nabi Muhammad disucikan. Jadi dibalah dadu Nabi Muhammad itu dulu. Dibalah dadu Nabi Muhammad. Dibalah dadonya. Buktinya apa? Muhammad tetap manusia biasa. Ya, disucikan. Sebab yang namanya manusia tidak ada yang bersih. Kita ini kotor. Lain mengaku anak awak kotor. Lain mengaku awak kumuh. Apa Ustaz mengecek mereka? Ada yang protes. Pak Ustaz, aku bagecek lo kami kumuh Pak Ustaz. Kalau nak percaya, kemari kata Pak Ustaz. Pak suruh maju ke mukanya dan apa tu? Maju kata Pak. Wah, maju ke mukanya. Apa Ustaz kecek awak kumuh, tidak bersih. Dan jalih awak. Lupa Ustaz tanya nak, kalau ndak berang lo awak dikecian indak bersih kumuh, Pak Ustaz kecian. Cubalah pagi-pagi awak jaga awak lalu. Nah, jaga awak lalu tulun awak basuh muka ale doh. Alun mandi awak ale doh. Awak langsung pai bakacu, pai bacamin. Pai bacamin bakacu awak. Nampak di mata awak tu kuah, di sudut mata kalau awak nak mandi. Tidak basuh muka. Namanya tu. Di siku basuhnya apa namanya? Cirik mata. Kalau di telinga awak kuah, indak lo dibasin apa namanya? Cirik apa? Cirik telinga. Kalau di duang apa namanya? Kalau di muncuang apa namanya? Cirik gigi, cirik muncuang. Cirik gigi, cirik muncuang. Kalau di kampung Ustad namanya cirik muncuang. Tapi kalau terbalik bu, bebedo muncuang bacirik jadinya. Lebih bedo. Tidak salah doh. Aduh orang muncuang dah bacirik nak. Yang baca ruik se kecek kecek kasar se keceknya. Nah, yang kedua itu buktinya manusia tidak bersih. Yang kedua kita tidak bersih. Apa yang tidak bersih? Hati. Apa Wak? Hati. Yang pertama apa hikmah tadi? Mensucikan diri tubuh kita. Nah, kalau kita bagaimana cara mensucikan badan kita itu? Yang pertama caranya mandi, yang kedua dengan kita rajin sholat. Berapa kali sehari semalam? 5 kali. 5 kali awak bauduk sehari semalam. Basuh muka, tangan, kaki, tidak kebersih awak? Bersih. Kemudian hikmah yang kedua, asro. Apa artinya tadi? Apa arti asro tadi? Berjalan. Anak apa yang belakang? Apa artinya asro? Apa artinya asro? Berjalan. Dari mana Nabi Muhammad itu berjalan? Dari Masjidil Haram ke mana? Apa namanya itu? Isra. Kalau Nabi Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang kita, awak harus berjalan pula. Nih. Apa hikmahnya? Apa jalan kita? Perjalanan kita sekarang adalah berjalan menuntut ilmu dari rumah ke mana suaranya? Dari rumah ke suaranya? Dari rumah ke tidak nak sekolah nih, pun ada suaranya. Dari rumah ke sekolah. Aduh dulu apa baca dalam sebuah kisah dalam sebuah buku nama judul bukunya 100 kisah teladan. Apa ceritakan ya? Ada seorang anak, nama anak tu Anpal Karaga. Siapa nama anaknya? Anpal Karaga. Anpal Karaga ko inyo lai di sekolahan dek orang tuanya pas masuk kelas 1 nak di sekolahan dia orang kayaknya. Siapa namanya tadi? Anpal Karaga. Bako Pak Ustaz lagi nama Anpal Karaga dalam buku tu namanya nak Anpal Karaga roh.
Tapi Pak tukar namanya jo bahasa Minang. Anpal anak pahlawan, Karaga Karanggae. Jadi Anpal Karaga ko anak pahlawan Karanggae. Hei, lah diselan ke gurunya ke sekolah. Kece amaknya jabaknya, Pak. Iko anak ambo Ampal Karaga ambo sekolahkan Pak, Bu di sekolahku. Daftarkan jadi. Aku Ampal Karaga aku lo kelalok saya kerja Nah, lalu kelalok saya Ampal Karaga aku, disuruh tagak dari Pak Guru kan. Orang beraja nyolalok. Topinya mah? Topi mah? Tinggal topi Pak. Mesti tinggal enak. Coba duduk tengah-tengah dulu. Wah. Di daftaran Ampal Karaga aku. Pak, ko anak ambo Pak, namanya Ampal Karaga. Ambo daftarkan. Dah terima dek Pak Guru dan Ibu Guru di sekolah tu. Ketika beraja, apa yang dilakukan oleh Ampal Karaga? Ibu dan Bapak Guru ngajar di depan. Nih, belajar menulis membaca. Yang Ampal Karaga aku karaja ni belakang bagalui. Ndak memperhatikan, ndak mencalik. Nak, tahun kedua nak, kawannya yang kelas 1 naik ke kelas 2. Kurang naik. Nah, Ampal Karaga katipkun nani mau diperkaikan kelas up. Kawannya buka rapor. Yang nilainya bagus, alhamdulillah kadang hatinya. Monjak-onjak, alhamdulillah, calim bangga kepada orang tua. Mama, papa, ini rapor Ananda. Alhamdulillah anak santi yang beraja. Tiba di Ampal Karaga, dia kira rapornya dari guru. Ampal Karaga, orang kamu ku dengan semangat. Ampal Karaga, nyo tahu. Nggak ikut Ampal Karaga, ku contoh, ku duduk sih ya. Ku Ampal Karaga, ku. Nah, duduk bagus ya. Ketika dibuka rapornya di Ampal Karaga, dicali. Kalau dulu nilai itu pakai sirah merah, nilai agama merah, PMP merah, merah seluruhnya. Diagen ke orang tuanya. Nah, kawannya naik kelas 2, Ampal Karaga masih kelas 1. Kawannya naik kelas 3, Ampal Karaga masih kelas 1. Kawannya tiba di kelas 5, Ampal Karaga masih kelas 1. Kawannya tiba kelas 6, Ampal Karaga kelas 1 je baru. Akhirnya hari terakhir diagihan tanda kelulusan ke amaknya. Mak, iko ijazah ambo mak. Dibuka dia mak jawabnya. Pas dibuka rapornya, jazahnya, tabilalak matu amak cali. What? Apa? Kecil amaknya. Oh, yang Ampal Karaga. Kalau model ikut jo anak tarui, amak nak niyo punya anak bantu ikut. Bagus bantu ikut mana sekolah lah, hadam tahun sekolah, kawan yang lah masuk sempiang kelas ciek juga barunya. Kalau begitu berangkit ang dari rumahku, nak niyo punya anak bantu ikut tu kecek. Kecik amak jawabnya. Kecik Ampal Karaga, karena usi di ranggainya, nyambi tasnya, nyambi tasnya. Wah, nyambi tasnya nak, masukkan bajunya ke dalam setelahnya, masukkan bajunya. Masukkan baju ke dalam. Berangkit Ampal Karaga, berangkit. Di kampung Ampal Karaga tu ada jambatan. Tapi jambatan di atas batang air, dicali di Ampal Karaga. Bako ndak ada orang lewat di atas jambatan tu. Padahal jambatan ada, tapi orang turun ke bawah batang air itu, masuk ke tengah air itu, biarlah basah serawanya. Jambatan ada, kecil Ampal Karaga. Ndak bodoh Andi. Lihat saya ini jambatan ada ndak dipakai. Kecil Ampal Karaga. Lihat nih. Orang berjalan di bawahnya, suratnya Ampal Karaga. Wih bocor je.
Uyandi je. Akhirnya berjalan Ampal Karaga tadi di atas jambatan tadi yang tidak dilewati oleh orang. Tiba di tengah-tengah jambatan, bergoyang jambatan ini, red. Bergoyang jambatan ini kau Ampal Karaga. Berjalan balik, red. Balik jalan balik. Tiba di tengah-tengah jambatan, tiba di tengah-tengah jambatan, patah dua jambatan tu. Ampal Karaga berputar-putar ke bawah. Ya, tiba di batang air itu kepala dulu kaki kateh. Ya, anyui. Ya, anyui Ampal Karaga. Tolong, Ampal Karaga anyui. Tolong. Ni kaja dek kawan-kawannya dibawa ke teh. Ya, dilatan parutnya lah penuh dia air. Ditakan parit keluar ide macam dari mulutnya. Lalu ditanya oleh orang, Ampal Karaga, aku jatuh Ampal Karaga. Aku sampai jatuh dari jembat, aku sampai jatuh sampai anyui di batang air ko kecek orang ke Ampal Karaga. Ambo anyui dia di batang air ko tadi ambo lewat ke jembatan ko. Jembatan mah kecek orang. Itu jembatan yang patah tu lewat engkau tadi Ampal Karaga di jembatan tu? Iyo. Bagus engkau lewat di situ? Betul je. Lah nampak di Ampal Karaga apa tu? Itu di pangkat jembatan tu tulisan gadang-gadang di situ. Tulisannya. Di situ tertulis dang baca. Tidak pandai membaca dah cik. Anda pandai membaca tu. Bapak anda pandai yang membaca. Ada yang sekolah bergarah-garah sih. Guru menjalan di bungku, ada nota di belakang dan bagalik di belakang. Anda pandai membaca tu. Tulisan di bungku bangka jembatan tu. Ampal Karaga. Indahlah orang baca di situ. Nanta baca, nanta tulis di situ. Di sini dilarang lewat jembatan sedang rusak. Kini pustakanya, rugi lawan anda kalau pemalih beraja. Rugi itu hal yang kecil baru. Akibatnya bagi kita malas belajar. Kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar. Siapa yang bisa nyambung ini? Baburu ke padang data, dapik rusuh balang kaki. Baguru ke palang aja, bagaikan bunga. Bunga lah mati. Kok bunga lah mati? Kumu bunga kembang dak ja. Ulang lagi. Baburu ke padang data, dapik rusuh balang kaki. Baguru ke palang aja, bak cando bunga kembang dak jadi. Jadi jangan tangguhan-tangguhan nak. Awak beraja di SD ko 1 sampai kelas 6, sambung SMA 3 tahun, kuliah sekian tahun, SMP ya, SD SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah. Bukan begitu. Petua orang tua, kecil orang tua awak. Kalau awak kabaretong mulai dari 1 dari cie. Kalau awak kamu ngaji mulai dari apa? Dari kelas 1. Nak kelas mau tanya orang. Nah lagi, kalau kita baretong mulai dari sah. Kalau kita mengaji mulai dari alif. Banyak kita bertanya tapi jangan banyak tanya. Banyak kita mengecek tapi jangan banyak kecek. Itu apa kasih itu? 2. Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu hikmah yang kedua mengajarkan kita untuk rajin menuntut ilmu. 1 apa tadi? Nyampe sampai mereka. 1 apa tadi? 1 menjaga kesucian jaga diri kita. Yang kedua menganjurkan kita untuk berjalan menuntut ilmu. Yang ketiga, asa bi'abdihi
memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Hambanya. Siapa hambanya itu? Muhammad. Nabi Muhammad itu diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kita gimana? Mau nak jadi hamba Allah? Mau nak menjadi hamba Allah? Mau. Kalau mau jadi hamba Allah, tentu kita ikuti semua perintah dari Allah. Yang pertama, penuhi janji kita kepada Allah. Lai tahu nak janji awak kepada Allah? Atau kau lai? Apa? Salat. Bagus. Apa lagi? Puasa. Santiang anak apa sekolah. Apa lagi janji kita kepada Allah? Apa? Rayo. Jadi, kita pernah berjanji kepada Allah. Pertama di alam rahim. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kau berjanji kepada Allah. Kata Allah, lagi engkau akui ini Allah. Wahai Allah, engkau Tuhanku. Itu yang pertama. Yang kedua, lahir kita ke dunia. Kita berjanji kepada Allah. Inna salati, salatku ya Allah. Wa nusuki, ibadahku. Hidupku, matiku untuk Allah. Nih. Jadi kalau mau jadi hamba Allah, penuhi janji kita kepada Allah untuk apa? Melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Yang masih punya orang tua, tunjuk tangan. Masih ada orang tuanya. Turun tangan. Yang orang tuanya sudah tidak ada siapa? Ibu ya. Sama kita, Bu. Waktu ketek-ketek apa pernah diajar adik guru. Dulu di surau tu duduk baselo beraja. Kecik guru apa Ustaz? Kecik guru Pak Ustaz. Nak, kalau orang gaya awak sakitnya, ibu awak contohnya, ibu awak sakitnya. Kalau orang sakit patah seluruh makannya tahu indak? Namun makannya tahu indak? Indak baik. Lalu kecil orang tua ko, kecil orang gayanya ko, nak anak kandung sibiran tulang ube jarih palarai damam sakit badan mandina. Indak namu makan mandi dona. Kalau amak indak namu makan, anak ketujuh dia amak. Kecil amak kecil amak awak. Fajra amak namu makan do, seliru amak patah enggak. Pai sadonyo. Lalu kecil Fajra, mak, anak ketujuh dia amak ketujuh gulai sup nak. Dan kecil Fajra, gulai sup mak, iyo gulai sup anak ketujuh dia mama, gulai sup kambing ya. Nazra carian gulai sup Jawi. Nazra balian nasi sup kabau. Nazra bawan. Kecik amaknya, indak Nazra, amak nak niyo boleh sup tu du. Lalu nilai sup anak ketujuh dia amak. Yang ketujuh dia amak gulai sup Nazra. Makasih amak. Badan Nazra aku dipotong-potong dipotong telinga Nazra. Dimasukkan ke kuali. Dipotong hidung Nazra, dimasukkan ke kuali. Nah, dimasukkan seluruhnya, dimasak jadi gulai sup. Itu baru salero ya, nak makan amak denyo. Itu kecil guru Pak Ustaz. Kalau itu kita kerjakan, kita mau rela kita alun tabalih jaso orang tua awak. Alun tabalih jaso kedua orang tua awak lai. Ya. Iya Nazra? Iya Nazra? Iya, bagus. Dah. Itu hikmah yang ketiga. 4 ya, sampai 4. Baik, sebelum Pak Ustaz lanjut, duduk anak soleh. Apakah rukun Islam yang pertama? Kok Muhammad loh?
So salat syahad. Nah, betul. Lanjut lagi. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Semangat sedikit. Apakah rukun Islam yang pertama? Apakah rukun Islam yang kedua? Salat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wus. Hikmah yang keempat, Nabi diisra dan menyeratkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menerima perintah salat. Kalau yang fardu berapa kali dalam sehari semalam? Berapa kali sehari semalam? 5. Salat subuh 2 rakaat, zuhur asyar 4 rakaat, salat maghrib, salat isya, salat subuh di pagi hari, zuhur asyar di siang hari, salat maghrib di sore, salat isya, salat subuh, zuhur asyar, salat maghrib, salat isya, salat subuh di bagus, zuhur asyar, salat maghrib, salat isya. Hebat, ini dikerjakan ya. Ini bagus. Lagu-lagu yang mengandung ilmu, ya. Anak-anak semua, ini kewajiban salat luar biasa. Nabi menjemputnya langsung kepada Allah, ya. Menjemputnya langsung kepada Allah tanpa perantara. Rugilah kita yang tidak mengerjakan salat. Menyesal nanti. Penyesalan orang yang tidak salat. Meditation tuh inyo nak perokok, tapi di dalam saku-sakunya nak ada dalam saku-sakunya tuh korek api. Ditanya dia orang, Muhammad Ali, siapa? Meditation. Kamu kan nak perokok, kenapa korek api selalu ada di dalam saku kamu itu? Apa kata meditation ini? Ambo yo nak perokok doh. Aku gunanya korek api itu oleh engkau. Iko gunanya di ambo. Kalau ambo terasa malih-malih mengerjakan solat nak ambo kaluan. Malihnya solat. Ambo kaluan korek api tadi. Ambo aduan ke tangan ambo. Nggak tahan ambo doh, sakit. Ya. Begitu pula kalau ketika ambo dak kerjakan salat malih-malih salat atau bayang dia ambo nanti kalau dibakar sebenarnya dia api neraka. Sedangkan dia di dunia ndak takau dia ambo doh. Apalagi nanti menyesal nanti. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Minta baliknya ke dunia balik. Tidak mau kembalian? Indah, ya. Itulah penyesalan orang yang tidak salat. Inilah ya yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz tutup dengan mengucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.